Hampir seluruh aspek kehidupan sudah dibentuk oleh nilai-nilai agama Hindu dan Buddha yang datang beberapa kurun waktu sebelumnya. Namun uniknya, penyebaran Islam yang demikian cepat tidak mengindikasikan adanya cara-cara paksaan atau penaklukan atau kekerasan perang agama. Tidak ada catatan tentang pasukan Islam menaklukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara atau pemaksaan terhadap masyarakat untuk menanggalkan praktik kehidupan yang didasarkan pada agama Hindu dan Buddha. Dalam catatan sejarah, Islam masuk ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia melalui proses sosial budaya yang berlangsung secara bertahap, sebuah proses evolusi kultural yang hebat. Kalau dalam bahasa Arab namanya manhajut tatkif. Tidak diketemukan gerakan bumi hangus atau islamisasi yang berusaha memutus mata rantai kebudayaan lama untuk digantikan dengan budaya Islam. Islam berkembang di wilayah-wilayah di Nusantara, mengambil bentuk evolusioner, bahkan di pusat-pusat wilayah yang telah mapan menganut agama Hindu Buddha, bahkan masyarakat kuno Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Idina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Ashab al-fadilah, hadratil mustasyarin, hadratil asai syuriyah, ashab al-ma'ahid al-islamiyah, ashab al-turqis sufiyah al-mu'tabarah an-nahdiyah, rekan-rekan pengurus PBNU yang saya hormati, wabil khusus Ketua RMI Gus Kiai Haji Abdul Ghaffar Razin, a'azzahullah bi'izzih, Ketua LKKNU yang kebetulan jadi menteri. Bukan kebalik, menteri kebetulan jadi ketua LKK, bukan. Aslinya ketua LKK, kebetulan jadi menteri, dapat amanat jadi menteri. Ibu Hajjah Ida Fauziah, a'azzahullah bi'izzih wa akramahu bikarami wa akramaha bikarami. Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam acara malam ini, baik melalui online maupun yang secara offline. Membangun peradaban Islam melalui pendidikan dan budaya santri. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa dalam perjalanan kita sebagai bangsa dan sangat penting bagi kesadaran kita sebagai umat beragama. Hari inilah pada 76 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 22 Oktober 1945, Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa yang dikenal dengan Resolusi Jihad. Dalam fatwa tersebut, Ki Haji Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa perang mengusir penjajah dari tanah air adalah fardhu ain ala kulli syakhs, bagi setiap muslim. Dalam dokumen yang tersimpan di PBNU, Resolusi Jihad fi sabilillah dengan jelas memuat nilai nasionalisme Indonesia yang berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kewajiban mempertahankan kemerdekaan NKRI sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah. Umat Islam terutama anggota NU harus mengangkat senjata melawan penjajah Belanda dan sekutunya. Perang suci jihad ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang tinggal dalam radius 94 km dan fardu kifayah bagi mereka yang tinggal di luar radius tersebut. Inilah peristiwa sejarah penting yang melatari lahirnya Hari Santri, suatu keputusan politik dan keagamaan penting dari para ulama dan pesantren yang menjadikan negara Indonesia yang baru diproklamirkan waktu itu tetap tegak berdiri. Indonesia tidak jatuh kembali ke tangan penjajah. Tidak salah jika dikatakan tidak ada peristiwa 10 November di Surabaya tanpa resolusi jihad alias Hari Santri.
Jika 10 November 1945 adalah titik awal dikumandangkan revolusi Indonesia, maka resolusi jihad menunjukkan peran besar santri dalam menegakkan kemerdekaan negara ini. Resolusi jihad juga menggambarkan antara Islam dan nasionalisme bukanlah hal yang kontradiktif, bahkan tidak bisa dipisahkan. Resolusi jihad merupakan ekspresi patriotisme dan nasionalisme santri yang berbasis ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah. Karena itulah pada Hari Santri tahun 2021 ini, saya hendak membangkitkan kembali semangat perjuangan melawan penjajah, meneguhkan komitmen kebangsaan, dan melunasi janji para pendiri bangsa yang telah ditunjukkan para santri terdahulu. Fondasi Islam Indonesia, kebinekaan, keterbukaan, dan toleransi. Dewasa ini dunia mengetahui capaian peradaban yang telah diraih oleh umat Islam Indonesia. Prestasi ini tidak hanya terbatas pada keberhasilan kita untuk mempertahankan keutuhan negara dan berjalan demokrasi, di mana seluruh komponen bangsa berhasil menunjukkan keselarasan antara demokrasi modern dan keberlangsungan tradisi Islam, tetapi juga pengakuan masyarakat dunia bahwa umat Islam Indonesia yang dipelopori oleh para santri dan ulama telah menciptakan berbagai kreasi yang membentuk budaya keagamaan yang tidak bertentangan dengan kehidupan global. Dasar-dasar peradaban Islam Indonesia sudah mulai dirintis sejak proses awal penyebarannya di wilayah Nusantara. Ketika itu, masyarakat setempat sudah memiliki tatanan sosial keagamaan yang mapan. Hampir seluruh aspek kehidupan sudah dibentuk oleh nilai-nilai agama Hindu dan Buddha yang datang beberapa kurun waktu sebelumnya. Namun uniknya, penyebaran Islam yang demikian cepat tidak mengindikasikan adanya cara-cara paksaan atau penaklukan atau kekerasan perang agama. Tidak ada catatan tentang pasukan Islam menaklukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara atau pemaksaan terhadap masyarakat untuk menanggalkan praktik kehidupan yang didasarkan pada agama Hindu dan Buddha. Dalam catatan sejarah, Islam masuk ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia melalui proses sosial budaya yang berlangsung secara bertahap, sebuah proses evolusi kultural yang hebat. Kalau dalam bahasa Arab namanya manhajut tathqif. Tidak diketemukan gerakan bumi hangus atau islamisasi yang berusaha memutus mata rantai kebudayaan lama untuk digantikan dengan budaya Islam. Islam berkembang di wilayah-wilayah di Nusantara mengambil bentuk evolusioner, bahkan di pusat-pusat wilayah yang telah mapan menganut agama Hindu-Buddha, bahkan masyarakat kuno Nusantara. Oleh karena itu, persemaian budaya yang bertahap ini, proses Islamisasi Nusantara tidak munculkan pemisahan tegas antara wilayah Islam dan non-Islam, atau Darul Islam dan Darul Harb, seperti halnya dengan politik dan militer. Sebaliknya, tradisi lokal, Hindu, Buddha, dan Islam saling mengisi, mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Hasilnya, muncul sejumlah pemahaman dan tradisi keagamaan baru yang akarnya dapat dirujuk pada berbagai tradisi agama yang sudah ada sebelumnya. Setiap model pemahaman memiliki kekhasan tersendiri sesuai dengan bangunan ajaran agama dan latar belakang budaya penganutnya, tapi tetap terhubungkan dengan pemahaman keagamaan lain melalui sejarah sejumlah kesamaan tantangan kemanusiaan. Allah berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbul 'adwan bighairi 'ilm kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum." Saya telah menjadikan bagi setiap umat, setiap kelompok memiliki kebanggaannya masing-masing. Bahasanya, agamanya, tradisinya, seni budayanya, perilakunya harus saling menghormati, tidak boleh saling mencaci maki. Salah satu faktor penting yang mendorong interaksi damai antara karakter dan sifat para pendakwah awal yang datang ke kepulauan ini bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai pedagang dan guru sufi. Mereka adalah pedagang yang berkepentingan untuk menjalankan hubungan baik dengan penduduk setempat. Interaksi ekonomi ini kemudian memfasilitasi kegiatan dakwah dan mengarahkan para ulama awal untuk lebih menekankan pada cara-cara persuasif bil akhlaqil karimah, bil thaqafah wal hadarah, dengan the good character. Sejarah juga menggambarkan bahwa karakter Islam yang disebarkan pendakwah awal tidak terlalu menekankan aspek hukum fikih. Sebagian sumber menyebutkan
karakter sufi yang kuat, sehingga masalah moral, akhlak, dan hakikat agama menjadi perhatian ulama Islam tasawuf. Islam sufi atau yang kita kenal dewasa ini dengan Islam yang bercorak sufistik menekankan prinsip-prinsip pokok agama seperti hubungan dengan Tuhan, menyempurnakan akhlak dan keseimbangan hidup. Hal ini tidak berarti meninggalkan aspek syariat yang terkandung dalam fikih Islam. Para kiai pesantren terutama sangat paham tentang hukum pidana Islam, fiqhul jinayat, tapi tidak pernah disampaikan di publik. Kenapa? Karena para kiai pesantren mendahulukan akhlak daripada membicarakan hukum hudud, kisos, rajam. Itu nantilah kita bicara itu nanti. Tapi sekarang kita dahulukan, kita kedepankan, kita prioritaskan membangun bangsa yang berakhlakul karimah. Karakter demikian membuat proses islamisasi menjadi lentur, leluasa, tapi memiliki sumbangan positif di masa depan. Hal ini dapat dijumpai dari berbagai cerita rakyat tentang para wali. Para wali pertahankan keindahan gaya bangunan tempat suci agama Hindu dan Buddha dan memodifikasinya dengan membuat lapisan berjumlah 5 sebagai simbol rukun Islam. Mereka juga tidak melarang pertunjukan wayang yang jelas-jelas hasil karya para penjangga Hindu. Para wali mengubah alur cerita secara kreatif dan memaknai kembali sejumlah simbol dan karakter yang ada dalam narasi utama. Dalam aspek politik pun, para wali dan generasi ulama yang kemudian tidak memaksakan raja-raja menjadi subordinat dari kekhalifan Islam yang saat itu sudah berjaya di Timur Tengah. Sebaliknya, mereka meneguhkan kekuasaan penguasa-penguasa lokal dengan mengangkat sebagai pemimpin agama di wilayah kekuasaan masing-masing.